Ya, saya menghimbau kepada Sinta dan juga Fitri yang saat ini menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang di Cina. Apabila memang ada korban-korban lainnya, teman-teman kalian di Cina yang dia tidak tahu harus kemana mengadu, Anda bisa menghubungi hotline atau nomor telepon Reben Strategic Law Firm supaya permasalahan hukumnya bisa dikawal, didampingi, dan dibantu. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di podcast press conference klarifikasi. Semoga semua doa-doanya, tangisan yang hari ini ada bisa didengar khususnya oleh Presiden Republik Indonesia. Amin. Sabar. Ya, kamu sabar ya, nak. Diampun yang dosa dijujur karo mama ya. Salam minutnya. Aku sabar meno kaya nagjurus urus buka-buka lagi ya bisa bantu kalau mau di Indonesia ya no. Lagi dia no kaya sabar. Ya. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO semakin viral dan marak di Indonesia. Kita tahu bahkan semakin tahun, ya, setiap tahun semakin banyak memakan korban. Dan hari ini saya telah bersama kedua keluarga yang dimana anaknya menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang, yaitu di China. Oke, saya perkenalkan, ini ada Bapak siapa Pak? Bapak Rusdi, Pak Rusdi dengan Ibu? Ibu Bawon. Bawon. Ibu Bawon. Baik, iya. dengan Bapak? Nafi'i. Pak Nafi'i, Pak Rusdi, Ibu Bawon, dan Pak Nafi'i. Jadi beliau ini adalah orang tua yang dimana anaknya ini tujuannya adalah bekerja di Indonesia, bekerja di China. Namun setelah di China, ternyata dia tidak bekerja, tapi diduga diperdagangkan menjadi seorang istri atau dipaksa menjadi seorang istri di China. Seperti itu ya Pak ya? Iya, benar. Oke, Pak Rusdi mungkin boleh sedikit menceritakan Pak berkenaan tentang anak Bapak bernama siapa, kemudian bagaimana kronologinya anak Bapak ini bisa tiba-tiba di Cina dan kemudian dipaksa nikah ya oleh orang Cina. Nama anak saya Sinta, Pak. Sinta, oke. Kejadian itu kerja di Bekasi. Terus dia resign, ketawa-tawa ya udah ada di daerah Cina gitu. Saya mah orang tua nggak tahu menahu. Itu ke Cina menggunakan apa Pak? Maksudnya ada orang yang menyalurkan, apakah itu agensi atau seperti apa Pak Rusdi? Kalau saya kurang tahu, Pak. Kalau menurut kata Sinta mah kayak gitu, ada yang orang yang ngasih kerjaan katanya ke Cina gitu. Tapi di sana bukannya suruh kerja, tapi suruh nikah. Oh, jadi di sana itu tiba-tiba anak Bapak Sinta itu dipaksa nikah gitu. Dipaksa nikah. Padahal niatnya kerja. Niatnya kerja, Pak. Sudah berapa lama, Pak? Setahun, Pak. Setahun ya. Kalau Bapak anaknya siapa Pak namanya, Pak? Namanya Fitri, ada yang Begitu juga kronologinya sama ya. Sudah berapa lama? sama hampir setahun juga. Jadi saya penting bisa pulang lah, saya lah, tolong. Kalau saya minta orang tua ini supaya bisa pulang anaknya itu. Tuh, saya ya sampai nggak pulang. Kalau nggak ada penjelasannya, dia datang ke Cina itu. Seingat Bapak nih dan Ibu, kejadiannya itu kapan ya? Di tahun berapa atau di bulan Tahun berapa? 2025. 2025 ya. 2025. Di bulan apa, Bu? Bulan 12. Bulan Desember ya. Desember. Oh, jadi sudah setahun. Tujuannya kerja, tapi ternyata Suruh dipaksa nikah. Tapi ada nggak anak Bapak ya dan Ibu dan juga Pak siapa tadi Pak? Pak Nafi'i ya, itu kirim uang begitu ke Indonesia untuk bantu orang tua seperti itu? Enggak ada. Nggak pernah.
kepergian Sinta dan juga Fitri ke Cina itu sebelumnya pamit nggak atau izin dulu nggak ke bapak sama ibu? Izinnya katanya mau jalan-jalan tuh. Oh jalan-jalan? Iya, katanya Sinta izin sama mama. Oh, Jalan-jalannya gitu. ke Singapura katanya sama Katanya majikan tuh, gitu. Majikan katanya. Dulu teman-teman mau nikah sama orang Cina. Jadi ibu taunya itu dia dinikahi itu pada saat anak ibu Udah ada sana. sudah di sana. ya? Ngirim foto kayak gitu. Kan orang tua kan kaget, Pak. Nggak tahu bahwa Sinta nikah sama orang Cina. Kalau agensi dan atau orang yang mengajak Sinta dan juga Fitri ke luar negeri itu ibu kenal atau bapak kenal orangnya? Enggak kenal saya. Nggak kenal, belum pernah ketemu sama sekali Belum. berarti ya. Tolong jangan. Iya. Jadi Sakit-sakitan banget. Ya udah Bu. Iya. Jadi ibu sangat yang namanya orang tua ya. Tujuannya adalah kerja, ibu taunya anak ibu adalah bekerja atau jalan-jalan, tiba-tiba mendapatkan informasi anak ibu tidak bisa pulang, Nggak bisa pulang. di sana karena dinikahi. Tapi komunikasi sama anak ibu, anak bapak itu lancar Bisa, atau seperti apa? Bisa. Bisa, Pak. Oh gitu. Terakhir komunikasi kapan Pak? Udah lama sih kalau komunikasi, Pak. Bisa maksudnya tuh. Cuma kadang-kadang dikasih kabar tuh, kadang-kadang nggak dikasih makan, tidurnya di luar gitu. Tidurnya di luar. Ini kan ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan harapan Bapak Presiden kita yang terhormat Bapak Prabowo Subianto dan juga jajarannya juga mendengar. Ini kesempatan baik buat Bapak dan Ibu. Mungkin bisa menceritakan apa yang Bapak Ibu sempat dengar dari anak Bapak dan Ibu semua gitu ya. Apakah di sana itu mendapatkan perilaku KDRT kah atau kekerasan dalam rumah tangga atau mungkin tidak dikasih nafkah atau seperti apa Pak kejadiannya? Emang nggak dikasih nafkah, Pak. Kasih Nggak makan dikasih aja. nafkah. Ya itu kalau Sinta mah kadang-kadang ngindar kalau dimarahin nama itu tuh suaminya tuh ngindarin, jadi nggak sampai ke ini kekerasan. Baik. Ini yang buat saya juga geleng-geleng kepala ya. Sebelum podcast ini dimulai, saya sempat juga komunikasi ya dan juga berbicara kepada beliau, Pak Rusdi ya, khususnya yang anaknya Sinta ada di China. Saya mendengar bahkan anak bapak sempat tidak dikasih makan sampai beberapa hari sehingga asam lambungnya naik, betul ya Pak? ya? Bener. Itu Sampai pingsan loh Sinta. sampai pingsan. Kemudian apa yang dilakukan oleh anak ibu di sana, anak bapak di sana? Apakah ngomong saya mau pulang atau seperti Dia apa? kata mau pulang sama saya. Pengen Bapak pulang, mau pulang, nggak boleh. terus nggak boleh. Katanya paspornya Ditahan. Ditahan. Diumpetin lah itu paspornya tuh, Pak. Sempat diumpetin ya. Sampai sekarang nggak dikasih-kasih, Pak. Kalau misalkan minta paspor itu dimarahin, ditarik-tarik tangannya tuh sama dianya sampai merah-merah gini ya. Cuma kalau Sinta mah diumpet-umpetin aja, masih nggak jujur sama saya tuh. Ibunya, bapaknya. Nggak bilang. Katanya nggak berani sama mama. Baik. Kalau Fitri Pak, itu seperti apa? Sama, cuman dia masih bisa dikasih makan lah. Untuk pulang itu sih enggak ya. Cuman makan masih tetap dikasih, belum pernah dia bilang sama orang tua nggak dikasih makan. Makan tetap dikasih, cuman keuangan nggak dikasih. Keuangan tidak dikasih. Dia nggak makan di rumah, dikasih uang untuk mau jajan apa tuh baru dikasih gitu. Itu bilang begitu sama saya. Menurut saya kan sebagai orang tua merasa gimana, anak biasa di sini enak, kok di sono begini, gitu. Gimana? Sebagai ini orang tua saya minta mohon sama masyarakat atau presiden, saya minta tolong anak saya bisa pulang kembali ke Indonesia ini. Baik. Jadi Pak Rusdi dan Ibu, tadi kan sempat saya mendengar bahwa Bapak dan Ibu tuh sempat bisa terhubung ya dengan anak Ibu ya dan anak Bapak. Bisa nggak supaya biar lebih gamblang dan terbuka lagi, biar juga masyarakat Indonesia tahu ya apa yang dirasakan oleh anak Ibu, anak Bapak. Apakah mungkin bisa dihubungi Pak di video call atau di telepon mungkin? Bisa. Halo?
Halo? Sin? Halo? Halo Pak. Gimana? Baik-baik aja? Ah? Aja. Saya boleh ngomong, Pak? Ya, maaf ya. Halo, selamat malam, Mbak Sinta. Sama Pak. Iya. Perkenalkan Mbak Sinta, saya Rangga Hadi Putra. Bagaimana kabarnya Mbak Sinta di sana? Aku baik-baik aja Pak. Oh, ini saya dapat informasi dari orang tua. Mbak Sinta di sana nggak bisa pulang. Kemudian awalnya katanya tujuan niatnya adalah kerja tapi dipaksa nikah. Itu boleh ceritakan sedikit kronologinya, Mbak? Boleh. Gimana, Mbak, kronologinya? Kronologinya waktu pas saya di Depok kan saya dikenalin sama seseorang teman saya yang namanya Iip Sarifudin, terus sama Lili, sama si Ko Afu, ditawarkan untuk kerja di Tiongkok, terus diiming-iming kayak gaji besar, terus fasilitas kebutuhan saya terpenuhi, tetapi setelah tiba saya di Cina, saya disuruh paksa untuk menikah dengan seseorang pria Cina. Apa yang Mbak Sinta lakukan pada saat tahu ternyata di sana itu tidak bekerja tapi dipaksa nikah? Apakah sudah pernah menyatakan keberatan dan ingin pulang atau seperti apa, Mbak Sinta? Atau ada nggak perlakuan yang tidak menyenangkan seperti kekerasan atau tidak diberikan makan dan seperti apa? Karena saya dipaksa Pak, kayak apa sih namanya, kalau nggak bisa kayak saya nggak mau untuk menikah sama seseorang itu, saya katanya kayak diancam sama dia, kayak untuk di penjara lah segala macam, karena kan dia juga waktu pas saya berangkat ke Cina saya dikasih uang kan. Oh, dikasih uang oleh suami ini yang dari Cina? Agent saya. Oh, oleh agent. Agentnya itu boleh tahu nggak awal mula kenal agentnya itu di mana, Mbak Sinta? Di Mangga Besar. Di Mangga Besar. Dia agent resmi atau perorangan atau seperti apa? Perorangan gitu loh Pak. Perorangan ya. Dan awal mula agent itu apa namanya? Menawarkan ini awalnya ngomong apa adanya. Kamu mau nggak nikah sama orang Cina? Atau mungkin diiming-imingi kerja tiba-tiba nyatanya tidak? Atau seperti apa awal mulanya? Awal mulanya emang ditawarkan kerja, terus pas tiba di sini saya untuk malah dijadikan istri sama orang Tiongkok kan. Dan saya juga emang diiming-iming kayak kalau memang nggak kerja di sana kan bisa menikah sama orang Cina, bahkan kalau nggak kerja juga kan lebih enak menikah sama orang Cina katanya kan, karena nggak capek juga kan. Terus kayak diiming-iming kayak intinya saya bakal di sini bahagia, terus setiap bulannya dikasih uang, terus kayak dijanjikan juga dikasih mobil, rumah dan lain-lain gitu Pak, dan bisa pulang secepatnya bisa pulang ke Indonesia tuh semau saya gitu, dan hanya 2 bulan saja gitu. Sekarang apa yang diharapkan oleh Mbak Sinta, Mbak? Saya sih pengen cepet pulang sih, pengen ketemu sama orang tua dan keluarga saya gitu, karena saya di sini udah benar-benar nggak kuat gitu Pak. Kangen sama orang tua ya? Iya. Mau ngomong sama ibu? Ini ada. Boleh. Mau. Iya. Mama sehat. Alhamdulillah loh. Tolong. Mak. Nah. Moga-moga dia bisa ngandung prosesnya dia. Mungkin dia bisa balik. Perpulangnya loh. Udah 1 tahun berarti ya? 1 tahun, Pak. Makanya kepikiran aja kan kadang-kadang darahnya naik tinggi, punya darah tinggi sih. Sabar. Ya, kamu sabar ya, nak. Di aku yang dosen aku. Ini jujur karo mama ya.
Salam melok niya no. Naksapan beno kaya nagjurus-urus muka-muka kaki ya bisa balik ke rumah di Indonesia ya no. Lagi dia no kaya ang sabar. Iya. Cuma Ya. Jadi Pak Rusdi, kemudian Ibu dengan Bapak ya sebagai orang tua Fitri benar-benar tidak mengetahui dari awal begitu ya. Kalau misalnya ternyata kedua anak Bapak dan Ibu ini di sana ya bisa dibilang ditipu. Ya niatnya tujuannya adalah bekerja, nyampe sana ternyata dipaksa untuk menikah. Apa harapan Pak Rusdi beserta istri, beserta Ibu? Ya anak tentang saya anaknya? agak cepat pulang aja ke Indonesia Pak. Harus, iya maksudnya yang itu yang ditangkepin anak saya pulang ke Indonesia gitu. Minta sama Bapak Presiden anak saya minta suruh pulang ke Indonesia gitu aja Pak. Baik, ada yang mau disampaikan Bu? Yang mau disampaikan atau harapan Ibu terhadap anak Ibu? Dia suruh pulang Sinta. Di sana sakit-sakitan, nggak dikasih sama uang sama suaminya. Baik, kalau dari orang tua Sinta, ya Bapak dan Ibu, upaya apa saja sih untuk membuat anaknya itu pulang selama ini sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu? Udah banyak sih Pak, saya lapor sini, cuma kan nggak ada respon gitu. Sudah sempat mencari tahu nggak siapa agensinya, namanya siapa, berada di mana, seperti itu? Atau mungkin pernah nanya ke Sinta? Pernah, cuma kan jauh Pak, kalau misalkan kita nyari agen-agennya saya kurang Gitu ya, jadi apa namanya, dari Sinta pun memberi informasi, tapi tidak terjangkau oleh Bapak begitu ya? Terjangkau Dan jauh. mungkin bingung Bapak juga apa yang bingung. harus dilakuin seperti itu ya? Kalau dari orang tuanya Fitri, ini agensinya sama atau berbeda Pak? Sama. Oh sama, satu agensi berarti ya? Sama. Kalau dari Bapak sendiri sudah pernah mencari tahu nggak bersama keluarga ya? Pasti tahu, sedangkan sendiri saya kagak tahu urusan itu. Jadi tahu-tahunya anak udah diberangkatkan gitu. Rencana begitu berangkat mau dikasih uang. Sampai sekarang kan nggak ada yang ngasih uang. Setelah dia naik kapal, yang awal pulang harus dikasih uang, ternyata enggak. Sampai Baik. sekarang ini nggak ada kirim-kiriman. Saya minta mohon sama Bapak Presiden, tolong bantu kami sebagai orang nggak punya ya, supaya kami ini bisa pulang secepatnya. Soalnya mau untuk Lebaran gitu ya. Itu aja lah yang saya bilang, penting anak saya minta mohon bisa pulang kembali ke Indonesia. Baik, untuk Pak Rusdi sebagai orang tua Sinta, apa saja yang sudah pernah diceritakan Sinta tentang agensi yang Bapak pernah dengar dari Sinta Pak? Ya itu cerita anak saya Sinta, kadang-kadang nggak dikasih makan, tidur di luar. Baik, itu untuk keadaan ketika di Cina ya. Tapi Cina. kalau agensi yang menyalurkan Sinta, kan tadi informasinya pernah dikasih tahu ya agensinya, tapi tidak terjangkau oleh Pak Rusdi dan Ibu. Nah, informasi apa saja yang pernah diberikan oleh Sinta ke Pak Rusdi mengenai agensi? Apakah dikasih tahu namanya, nama siapa, nama agensinya, atau tempat tinggalnya di mana, lokasinya di mana, seperti itu? Kasih kontak ya, namanya tuh saya nggak ngerti Pak. Itu kan apa aksara Cina, bukan Indonesia. Oh gitu. Agensinya itu orang Cina. Yang maksudnya gini, kan mungkin ada ini ya, apa namanya? Ada dua pemahamannya, ada dua orang itu ya. Orang yang memang menikahkan Sinta kan orang Cina. Tapi agensi menurut informasi dari Sinta itu kan agensinya adalah orang Indonesia. Nah, agensi orang Indonesia ini pernah nggak Sinta cerita namanya siapa, kemudian tinggal di mana? Enggak pernah. Ya. Jadi nggak tahu, Bapak juga nggak tahu Nggak siapa tahu. namanya begitu ya. Baik, kalau misalnya ya, jadi pernah nggak Sinta itu menginformasikan ke Bapak kalau misalnya Sinta itu mau berangkat ke Cina seperti itu? Enggak. Enggak. Tiba-tiba Sinta itu menginformasikan Bapak dan Ibu pada saat sudah di Cina? Iya, benar. Kalau Fitri seperti apa Pak? Dia sih bilang waktu itu, cuma sudah bilang jangan sampai berangkat, kalau bisa jangan.
orang itu ternyata dia takut didenda. Tuh maksud dia. Jadi harus berangkat juga dia, terpaksa. Saya sudah nyaranin jangan sampai berangkat. Lebih baik kerja di Indonesia ini. Oh, dia takut didenda. Takut didenda sama itunya, Oke. gajinya. Bapak pernah tanya sama anak Bapak, sama Fitri, apakah dia sebelumnya diberikan uang oleh agensi atau dijanjikan mendapatkan bulanan berapa, gaji berapa, seperti itu? Dia dijanji setelah di Cina itu dia mau ngasih uang sekitar 3 jutaan 3 juta? tiap bulan mengirimkan ke rumah. Ternyata sampai berangkat belum pernah mengirimkan uang itu aja. Baik. Nah, ini yang menarik. Tadi kan sebelum podcast mulai saya sempat bertanya juga ya sama Pak Rusdi dan Ibu bahwa Bapak tahunya bekerja begitu ya. Tiba-tiba awalnya bekerja di agensi di Indonesia, gitu, melalui agensi di Indonesia. Itu jadi apa? ART atau seperti apa, Pak? Iya, ART. ART ini sebelum ke Cina ya? Belum, sebelum ke Cina. Oke, tiba-tiba dia tanpa mengabari orang tua sudah ada di Cina, seperti itu ya. Dan tujuan bekerja itu kan untuk membantu perekonomian keluarga ya begitu. Dan selama dia di Cina, selama Sinta di Cina ini tidak pernah memberikan uang ke orang tua, membantu orang tua seperti itu. Karena dia tidak diberikan juga oleh suaminya seperti itu. Aduh, kasih makan-makan aja. Kasih makan. Tapi Bapak dan Ibu, saya dengar malah sering memberikan transfer ke ini ya? Iya benar. Ke Sinta ya? Ini kemarin waktu katanya nggak dikasih makan 3 hari, tidurnya di luar. Dia kan cuma minta 100, saya kan kasihan. Daerah Cina. Dia tidak dikasih makan 3 hari, kemudian tidur di luar. Itu Sinta sempat cerita karena apa? Kenapa si suaminya yang di orang Cina ini kok dia tidak memberikan makan itu? Karena apa? Dia minta pulang, suaminya marah. Kayak gitu, minta pulang, Sintanya gitu. Kalau perjanjian kayak gitu. Jadi Sinta ini karena dia sudah tidak tahan gitu ya, dia minta pulang, suaminya marah, kemudian tidak diberikan makan selama 3 hari. Benar. Maka dari itulah Bapak kirimkan uang begitu ya. Tapi Pak Rusdi, itu sudah pernah komunikasi nggak? Sekali, 2 kali, atau lewat video, atau lewat telepon dengan suami yang ada di Cina itu? Jarang. Karena kan harusnya yang namanya dia dinikahkan, memang kalau misalnya nikahnya benar ya, dia kan juga harus mengetahui orang tua yang ada di Indonesia begitu. Berarti tidak pernah sama sekali telepon. Kalau Fitri juga nggak sama seperti itu? Sama seperti itu. Sama sekali nggak ada. Waktu dia pernikahan nggak ada komunikasi. Dia bilang, Pak saya lagi nikah begini, nggak ada. Tahu-tahu dari kembangin gitu aja saya lihat. Baik. Tadi kan saya dengar Pak, kalau Fitri itu takut didenda. Iya. Begitu ya. Berarti ada kontrak atau memang pada saat dia dialihkan ke Cina, ya disalurkan ke Cina, sama yang bawa ini apakah punya kontrak antara agensi tersebut atau seperti apa, Pak? Masalah itu saya nggak tahu juga, soalnya nggak tahu apa-apa saya. Tahu anak itu udah mau berangkat ke sana, kemungkinan dia diingin uang kali. Saya nggak tahu sama sekali tuh masalah itu. Baik, jadi dia takut didenda ya. Dendanya berapa, Bapak tahu? Nggak tahu saya, cuman dia bilangnya kalau saya nggak berangkat takutnya didenda. Mungkin kata legendnya itu ditakut-takutin, bagaimana saya nggak tahu. Baik. Di antara Fitri dan juga Sinta, ada nggak yang pernah menginformasikan ke orang tua, saya nggak tahan karena saya sering dipukuli, atau ada nggak kekerasan, misalnya apakah ditampar, atau mungkin ya yang namanya kekerasan rumah tangga atau seperti apa gitu ya, pernah nggak cerita gitu? Ada yang ditarik-tarik tangannya gini sampai merah ini. Hindari tuh Sinta. Cuma ngindarin. Cuman ngindari. Itu suaminya berulang kali. Iya. Sering. Cuma Sintanya ngindarin gitu. Baik, kalau Fitri pernah ada kekerasan seperti itu, Pak? Dia cuman ya ribut begitu aja sih, cuma nggak diapa-apain. Dia bilang nggak dikasih apa, saya nggak tahu. Penting dia nggak pernah digebuk lah dia orang, gitu aja. Baik. Jadi gini Pak, kan kita tahu ya kalau orang bekerja di luar negeri atau orang Indonesia tinggal di luar negeri itu ada representasi atau perwakilan, apakah itu jenisnya pemerintahan, duta besar atau KJRI gitu ya di negara Cina. Ada nggak pernah
tindakan dari Sinta ataupun Fitri, dia mencoba kabur gitu karena nggak tahan, kemudian dia mendatangi KJRI kita atau KBRI kita yang ada di Cina? Enggak. Nggak ya? Enggak. Pernah pernah Bapak mengingatkan hal itu, atau mungkin Bapak sendiri mungkin belum tahu kalau di negara Cina tuh ada perwakilan pemerintahan kita dari Indonesia? Kalau anak saya kan belum tahu ke sana, jadi belum tahu arah ke situ. Oh, gitu KBRI, ya. Sudah berapa kali ke luar negeri Pak anak Bapak? Baru ini pertama kali. Kalau Fitri? Sama aja, sama. Baru ini juga. Jadi ini perdana ke luar negeri gitu ya, nggak tahu apa namanya secara administrasi atau Enggak. alurnya bagaimana kalau mau pengaduan seperti itu ya. Kalau misalnya memang dia nggak bisa keluar gitu ya, tapi dia bisa telepon ke orang tua, ke Bapak gitu ya, atau ke Bapak juga sebagai orang tua Fitri. Iya. Seandainya misalnya nanti besok telepon lagi anak Bapak, kemudian orang tua menyarankan untuk coba kamu cari waktu di mana si suaminya itu lagi lengah atau tidur, kemudian dia kabur, tiba-tiba cari informasi mengenai di mana keberadaan keduta besar KJRI atau KBRI kita di Cina. Memungkinkan nggak kalau menurut Bapak? Atau ada nggak informasi dari anak Bapak ternyata di sana dijaga ketat, atau mungkin pintu selalu dikunci atau seperti apa sehingga dia tidak bisa kabur begitu? Nggak tahu jalan, Pak. Jadi arti kan kalau di sana kan bahasanya bukan bahasa Indonesia, jadi belum ngerti bahasa itu KBRI gitu, Pak. Ya, bahkan Sinta dan juga Fitri pun tidak mengerti dengan bahasa sana. Bahasa Inggris bisa anak Bapak? Nggak bisa. Sama, nggak bisa juga. Baru SMP. Oh, ijazahnya SMP gitu ya. Nah, saya penasaran ini, Pak. Kan kalau sepengpahaman saya begitu ya, yang namanya agensi resmi atau apapun lah ceritanya, yayasan atau agensi, ketika dia mau mengalihkan atau menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri itu kan ada serangkaian pelatihan. Ya, pelatihan bisa bahasa Cina misalnya, atau pendidikan dasar menjadi TKW seperti itu. Itu informasi yang Bapak Ibu ketahui dari Sinta dan juga dari Fitri, pernah nggak dia mendapatkan hal tersebut dari orang yang menyalurkan ini? Nggak tahu saya. Nggak ada ya. Nggak ada respon dari anak saya untuk Jadi belajar. tidak pernah ada pelatihan sama Nggak sekali? ada pelatihan, Tiba-tiba langsung disalurkan langsung begitu berangkat. saja? Baik, kalau untuk administrasinya ya, seperti kan kalau kita tahu ya Pak ya, kalau ke luar negeri itu harus ada paspor dan visa, apalagi kalau menginap dalam jangka waktu yang lama. Pengurusan paspor dan visa itu apakah yang ngurusin ini yang ngurusin ini adalah Santi, yang ngurusin ini adalah Sinta dan juga Fitri, atau mungkin diurus langsung oleh agensinya? Langsung agensi, Pak. Oh, jadi terima jadi langsung gitu saya ya? emang nggak tahu gitu. Jadi langsung itunya. Oh, tahu aja dia udah punya paspor, berangkat ke Cina. Makanya orang tua kaget tiba-tiba sudah benar. langsung di Cina, kemudian mendapatkan informasi bukannya bekerja malah menikah dengan orang di sana. Pernah nggak sih Bapak Ibu bertanya kepada anak, ya, alamat di sana tuh di mana, Cinanya di mana? Apakah di Beijing atau apakah di kota mana begitu? Kata anak saya mah Tiongkok katanya, Pak. Tiongkok. Cinanya Tiongkok katanya gitu. Oh gitu ya. Nggak detail maksudnya alamatnya, kan ada beberapa kota di Cina ya. Kalau Tiongkok kan memang China ya, disebut Tiongkok begitu ya. Apakah mungkin di kota? Kalau di Indonesia di Jakarta atau di Bandung seperti itu, ada nggak informasi begitu? Nggak ada. Mungkin karena ketidaktahuan juga anak ibu ya, karena baru pertama kali kan. Itu, kayaknya di perkampungan. Kalau Fitri kayaknya di perkampungan itu. Cuma saya tanya, kenapa nggak bisa keluar? Paspornya Pak diumpetin sama yang perempuan itu. Setelah Fitri lagi keluar, paspornya diambil di tas langsung. Begitu dia lihat lagi, balik dari luar, paspor udah nggak ada. Baik, setelah Bapak Ibu mengetahui hal seperti ini ya, yang dialami, kejadian yang dialami oleh anak, pernah nggak Bapak Ibu melaporkan ke polisian atau mengadu kepada penegak hukum dan sejenisnya untuk supaya anak Ibu bisa dibantu pulang, atau memang belum pernah sama sekali mengajukan hal seperti itu? Orang nggak ngerti sih, Pak.
nggak ngerti kayak gini apa lapor kemana gitu tuh Pak. Kalau misalnya kita lapor ke Polres, bayar enggak gitu, pikiran saya gitu Pak. Bingung kalau orang nggak punya Pak. Baik. Ya emang takutnya gitu doang. Takutnya kalau kita lapor, kan uang nggak ada. Kita kan lapor harus perlu uang. Takutnya kita melapor kemana kita bingung. Kita belum tahu sebelumnya itu gimana caranya. Karena kan kita orang nggak punya ya, jadi susah kita. Takutnya rakyat kecil kan nggak bisa kemana-mana itu. Saya nggak bisa lapor soal sini. Baik. Jadi memang ini kalau kita lihat ya, dugaan tindak pidana perdagangan orang ini memang modus operandinya itu banyak. Ya, ada yang memang di negara Cina, ada yang ada di negara Kamboja, di Thailand. Ya tujuannya ngomongnya adalah untuk kerja, tapi ternyata hasilnya tidak bekerja. Di sana dinikahi, bahkan di beberapa negara lainnya itu ada juga satu peristiwa dia tidak kerja, malah dipaksa untuk judi online, untuk mengelola judi online, bukan bekerja bisnis seperti pada umumnya begitu. Bahkan yang kita khawatirkan, ini kenapa saya rasa ini harus bisa menjadi atensi untuk pemerintah kita, karena khawatir tindak pidana perdagangan orang ini bisa berakibat kepada hal yang kita tidak inginkan oleh warga negara Indonesia, di mana banyak kejadian tiba-tiba organ tubuhnya dijual dan lain-lain seperti itu ya. Itu yang kita tidak harapkan ya. Kita berdoa terus ya Pak ya, semoga Amin. ada keadilan, masih benar-benar ada keadilan untuk anak Bapak dan Ibu ya, Fitri dan juga Sinta di luar sana. Mudah-mudahan percakapan kita hari ini juga ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga oleh Pak Presiden kita, sehingga ada kemudahan seperti itu. Nah, yang terakhir saya mau bertanya, ini kan tujuannya awalnya bukan tujuan ya, ini kan awalnya kan niatnya kerja, ya tiba-tiba di sana dipaksa nikah gitu. Ada nggak tuntutan dari orang tua di sana atau mungkin dari suami di sana? Kamu pokoknya wajib punya anak misalnya, atau seperti apa? Iya benar itu Pak. Harus punya anak dulu katanya, biar bisa pulang. Itu mah kemungkinan bohong Pak. Oh jadi suami dia di sana atau orang China itu dia bilang kalau mau pulang syaratnya Punya harus anak punya dulu. anak. Oh. Maksudnya harus menghasilkan anak dari hubungan pernikahan mereka begitu. Ya baru bisa pulang dia. Baru bisa pulang. Anak baru bisa pulang. Tapi belum tentu Pak. Bohong kalau banyakan orang Cina tuh. Nggak bohong. Ya karena tidak ada yang bisa menjamin ya. Nggak ada yang bisa menjamin. Berarti kalau begitu bisa kita simpulkan tujuan mereka untuk menikahkan atau tujuan mereka untuk memaksa nikah itu untuk punya anak, seperti itu ya. Itu betul. Jadi kalau bapak bila dia nggak punya anak, yang namanya orang kawin itu kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun belum punya anak. Kalau dia nggak 3 tahun belum punya anak, 2 tahun, anak kita apakah nyeksa diri dia juga kan? Itu. Baik, Pak, mohon maaf nih, kan Bapak sering komunikasi dengan Sinta ya melalui video call. Ada nggak Sinta pernah melaporkan ke Bapak begitu ya, bahwa dia di Cina itu pernah mendapatkan atau merasakan kekerasan seksual? Ada, pernah. Pernah ya? Pernah. Mungkin ceritanya seperti apa? Kekerasan seksual dalam hal apa? Mungkin dipaksa untuk berhubungan atau seperti apa? Emang iya dipaksa Pak. Lagi halangan dipaksa suruh hubungan. Lagi halangan dipaksa? Luar biasa. Dan berkali-kali atau seperti apa Pak? Yang Bapak tahu dari Sinta? Kalau Sinta laporannya begitu aja, kayak gitu. Maksudnya waktu halangan dipaksa Pak, gitu-gitu aja. Jadi anak Bapak lagi halangan, dipaksa untuk berhubungan? Benar. Luar biasa. Makanya kayak boneka kata saya itu. Iya. Jadi modus operandi seperti itu ya. Kalau dari orang tua Fitri, pernah juga seperti itu Pak? Enggak. Dia cuma nanya laporan itu aja sih. Gimana kabar Bapak gitu.
di rumah. Cuma saya nggak sehat, cuma saya bilang sehat. Yang penting dia di sana sehat aja. Bilang gitu. Bapak sehat, padahal bapak nggak sehat di rumah. Cuma jangan sampai dia punya pikiran juga. Terpaksa kita tahan-tahan juga kan gitu. Saya nggak mau, saya kurang sehat tuh bilang sama anak lagi di luar, kecuali dekat. Baik. Ibu sebagai orang tua dari Sinta ya, yang mengetahui kejadian Sinta pernah mendapatkan kekerasan seksual. Bagaimana awal mula perasaan ibu tuh mendengarkan informasi seperti itu? Apa yang ibu rasakan pada saat itu? Itu kata Sinta, Pak, Mama, saya mau pulang, mau ketemu sama Mama. Ya, kata saya tuh, mau suruh pulang ke Peru. Paspornya ditutupi sama suami saya. Kata gitu. Bilangnya sama Sinta sama Mama. Ketika mendengarkan informasi mengenai kekerasan seksual yang ibu rasakan pada saat itu bagaimana? Sedih. Pastinya sedih ya Bu ya? Bisa nangis pengen suruh anak saya suruh pulang. Sakit Mama, Sinta lagi sakit, lagi di rumah sakit, darahnya rendah sampai 60. Pikiran Mama mau sama Mama mau pulang ke kampung, sampai nenek jadi bisa pulang. istri saya kepikiran terus anaknya, jadi kemarin tuh sakit, darahnya naik 250. Oh, Pikiran terus sakit pernah. iya, karena kepikiran jadi tensi naik ya. Oh, benar. Jadi kita dari Bogor ke balik, Pak. Bingung sih, istri saya sakit, mau kerja di mana, istri saya sakit. Baik. Jadi Sinta itu awalnya tinggal di mana, Pak? Sama Bapak ya? Iya, sama saya. Bapak ini asli dari Dari Cirebon. Cirebon ya. Oh. Jadi luar biasa nih Pak Rusdi jauh-jauh dari Cirebon datang ke sini ya, untuk mengungkapkan segalanya mengenai dugaan tindak pidana perdagangan orang. Pak, ketika Pak Rusdi ini teleponan sama Sinta, pernah nggak menyarankan atau Sinta pernah nggak ada inisiatif untuk dia diam-diam mencari paspor begitu, paspor dia yang ditahan atau visa dia yang ditahan oleh suaminya? Pernah kayak gitu, cuma susah, Pak. Tadinya misalkan di baju kan dipindah, sekarang makanya dikasih nama mamanya, mertuanya, dikasih nama bapaknya, kata Sinta dikasihin, diumpetin gitu. Kan kalau sama itunya kan suaminya kan ketahuan terus, jadi jauh nggak tahu di mana, kata Sintanya gitu, susah. Baik, kalau keseharian Sinta di sana, keseharian Fitri juga di sana, dia pernah sering keluar-keluar juga selayaknya orang hidup ya, dia ke luar, kemudian ke belanja, ke mall dan lain-lain seperti itu. Apa memang dia sehari-hari dikurung di rumah? Jarang keluar, Mbak. Kalau sama suami paling keluar. Oh, jadi keluar harus dengan suami? Jarang keluar. Dia bisa keluar sendiri, dia ke rumah temennya main. Kalau dia mau makan, kadang-kadang juga dikasih sama orang itu, bisa suruh makan di luar. Itu aja. Ada harapan sekali lagi dari orang tua Sinta ya, terutama ibu ya. Ibu sebagai wanita, sebagai seorang ibu, ada harapan pastinya kan? Mengenai anak ibu supaya pulang ke Indonesia. Atau ada hal-hal yang mungkin ibu belum sempat ceritakan, sempat belum ungkap di sini, apabila ada yang mau diungkapkan silahkan Bu. Kalau Sinta pengen cepat pulang, Pak. Di sana aja terlalu terkesiksa. Nggak dikasih makan udah. Ya minta tolonglah sama Bapak Presiden sama Bapak, lalu Sinta cepat pulang ke Indonesia. Di sananya kesiksa, Pak. Baik. Terima kasih. Pada saat video call Pak, pernah nggak Bapak tuh melihat anak Bapak Sinta dalam kondisi memar atau kondisi seakan orang setelah dipukuli seperti itu? Dia tangannya merah, Pak. Merah tangannya. Tangan ditarik-tarik katanya, Pak. Pernah Bapak lihat pada saat video call sama Sinta? Merah-merah sini, katanya sakit, harus tarik-tarik gitu. Kemudian apa saat itu yang Sinta ceritakan? Ya cerita kayak gitu aja, Pak. Nggak ini, dikarenakan dia itu tidak boleh keluar rumah atau tidak boleh? Nggak boleh keluar rumah, Pak.
dan juga nggak bisa ini ya, mau minta pulang juga nggak boleh. Nggak karena boleh, itu. kalau minta pulang ya dimarahin, terus ditarik-tarik kayak gitu lagi, Pak. Ini ada perbedaan ya dari Sinta dan juga Fitri ya. Jadi kalau saya lihat memang Sinta ini yang paling banyak mendapatkan kekerasan seperti itu. Kalau Fitri, dia kondisi yang tidak enak itu adalah tidak diberikan, ya mungkin tidak diberikan nafkah ya yang selayaknya sebagai seorang istri seperti itu ya. Tapi apapun itu ceritanya, Sinta dan juga Fitri tujuannya ke Cina bukanlah untuk menikah, itu benar. ya poinnya ya. Tapi tujuannya adalah untuk bekerja. Namun tiba-tiba di sana ketika di Cina dia dipaksa menikah seperti itu. Begitu ya. Mau closing atau abang kasih apa ya, ketenangan prosesnya bakal kayak gimana? Oke. Siap. Baik, buat orang tua Sinta dan juga buat orang tua Fitri ya. Jadi Bapak dan Ibu itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya. Di Indonesia kenapa kita harus bersuara seperti ini? Memang segala sesuatu itu kita harus siarkan ya, kita harus publikasikan. Supaya apa tujuannya? Supaya ini didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga didengar oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Mengenai proses hukum nanti, proses penanganannya seperti apa? Karena ini tempat kejadian perkaranya adalah di luar negeri ya Pak ya Bu ya, di Cina, maka kita butuh yang namanya berbagai jenis perbantuan ya. Maka segera saran saya tunjuk kuasa hukum ya, tulis surat kuasa. Itu alur pertama, cari kuasa hukum yang memang benar-benar bisa membantu secara istilahnya pro bono, istilahnya bantuan hukum cuma-cuma. Ya, karena ini mengandung unsur kemanusiaan, di mana ada warga negara Indonesia yang ditipu seperti itu, yang diduga diperdagangkan di sana. Dan saya yakin, ya menurut apa yang tadi disampaikan, sepertinya ini modus operandi yang memang berasal dari si agensi bodong ini, karena dia akan mendapatkan sejumlah uang. Nah, setelah Bapak Ibu menulis surat kuasa, nanti biarkan tim dari lembaga bantuan hukum tersebut atau pengacara tersebut itu membuat serangkaian tindakan hukum, bahkan sampai ke Polri. Di Polri itu ada namanya Divisi Hubungan Internasional. Karena apabila memang ini ada tindak pidananya, pasti ini bisa diproses secara pidana, tapi namun ini nanti akan ada koordinasi antara polisi Indonesia dengan polisi luar negeri. Bapak Ibu semuanya yang sudah datang ke sini, jangan khawatir ya Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu adalah orang yang tadi seperti bilang orang desa, orang kecil, tidak bisa mengakses hukum. Di negara kita, hukum masih bisa kita perjuangkan, namun memang harus diperjuangkan ya. Jadi jangan khawatir, karena kita berdoa terus ya, berjuang ya, mudah-mudahan ada kemudahan agar anak Bapak Ibu semua bisa dipulangkan di Indonesia. Tentunya kita juga meminta bantuan kepada Presiden Republik Indonesia juga, kepada Bapak Prabowo Subianto yang terhormat dan beserta jajarannya, supaya bisa membantu bahwa faktanya memang di Indonesia ini banyak sekali hal-hal yang seperti beliau rasakan. Ya, di mana ada warga negara Indonesia tujuannya adalah mencari nafkah, menjadi tulang punggung untuk keluarganya. Namun ternyata ketika sampai di negara orang, diperdagangkan. Ya, banyak yang saat ini pun merasakan, mungkin di luar daripada Pak Rusdi dengan Ibu dan juga orang tua daripada Fitri, mungkin banyak korban lainnya di sana. Ya, jadi saran saya untuk orang tua dari Sinta, orang tua daripada Fitri, tetap semangat ya, jangan putus asa. Kalau ada orang bilang adalah hukum kita itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, kalau menurut saya masih punya keyakinan keadilan masih bisa diperjuangkan ya, karena kita mengenal dalam hukum ini ada asas equality before the law, bahwa persamaan hak di mata hukum. Memang tidak semua orang sama di mata hukum, ada aksesnya yang memang dapat mengakses hukum dengan baik, ada yang tidak. Maka menurut saya itulah gunanya buat lembaga bantuan hukum atau pengacara yang dapat menyamakan akses hukum buat semua orang ya. Ini adalah sebagai contoh. Kalau orang punya uang, punya kuasa, mungkin dia bisa mengakses hukum dengan cepat, dengan baik. Tapi buat
mereka-mereka seperti orang tua korban yang dia untuk melapor polisi aja dia bingung. Dia bilang tidak ada uang, tidak tahu bagaimana cara melaporkan. Maka ini menurut saya adalah tugas penting dari semua lembaga bantuan hukum di Indonesia, semua advokat, semua pengacara, karena menurut saya satu-satunya penegak hukum yang dimungkinkan untuk menyamakan akses hukum semua masyarakat Indonesia, semua warga negara Indonesia. Jadi saran saya untuk Sinta dan juga untuk Fitri, ya segera kalau ada korban-korban yang lain, ya apabila di sana ditemukan teman-temannya juga menjadi korban, ya saya menghimbau kepada Sinta dan juga Fitri yang saat ini menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang di Cina, apabila memang ada korban-korban lainnya, teman-teman kalian di Cina yang dia tidak tahu harus kemana mengadu, Anda bisa menghubungi hotline atau nomor telepon Reben Strategic Law Firm supaya permasalahan hukumnya bisa dikawal, didampingi, dan dibantu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di podcast press conference klarifikasi. Semoga semua doa-doanya, tangisan yang hari ini ada bisa didengar khususnya oleh Presiden Republik Indonesia. Amin. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai.